Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Dalam bulan Rajab yang baru saja kita masuki ini, sangat banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh saudara-saudara kita pada anak terkait hal-hal yang berhubungan dengan bulan Rajab, terutama yang menyangkut puasa sunnah. Nah, atas dasar itu, agar manfaatnya bisa lebih luas, ana memandang perlu menyampaikan perkara ini di dalam sebuah kajian video khusus, yang dimana dalam kajian ini ana akan menyampaikan beberapa poin penting yang ana anggap hal ini harus diketahui oleh kita bersama. Di antara perkara yang ingin ana bahas dalam kajian kali ini adalah, benarkah disunnahkan dalam menyambut bulan Rajab kita membaca doa khusus semisal Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan? Apakah itu punya sumber yang sahih? Juga, benarkah ada puasa sunnah khusus di tanggal-tanggal tertentu di bulan Rajab? Juga, ulasan kita akan menyentuh pada benarkah ada puasa khusus di bulan Rajab ini. Saya ulangi, sholat khusus, yaitu sholat sunnah khusus di bulan Rajab ini, yang disebut sholat sunnah raghaib, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan bulan Muharram, khususnya bulan Rajab ini. Maka kajian ini akan ana beri judul Pernyataan Ulama Besar Ahlul Hadis, terutama dari madhab Syafi'i, terkait beberapa bid'ah di bulan Rajab. Saudaraku, hendaklah kita semua berupaya agar jangan sampai ibadah kita ini ternyata tidak bersumber dari nas-nas yang sahih, yang tidak pernah diamalkan seorang salaf pun. Akhirnya bukan pahala yang kita raih, kelelahan jelas kita dapatkan, tapi hasilnya justru kita terjerumus dalam kebid'ahan yang bisa saja menyeret kita dalam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu, berhati-hatilah kita terhadap setiap amalan yang kita lakukan. Teristimewa dengan juga yang ingin kita bahas dalam kajian kali ini, yaitu amalan-amalan khusus di bulan Rajab, mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Nah, mengawali kajian ini, ana akan awali dulu tentang pembahasan keutamaan bulan haram yang di dalamnya termasuk bulan Rajab. Ikhwan, a'azzanillah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu 12 syahra, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqus samawati wal ard. Ketentuan itu, yakni 1 tahun ada 12 bulan, telah ada sewaktu Dia menciptakan langit dan bumi. Lalu ayatnya belum selesai. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu, kata Allah, 4 bulannya ada yang termasuk bulan haram. Ini surah At-Taubah ayat 36. Jadi dari 12 bulan yang Allah ciptakan,
dari mulai Allah menciptakan langit dan bumi, ada yang disebut bulan haram, jumlahnya 4. Salah satu bulan haram itu adalah salah satunya bulan yang disebut dengan sekarang yang kita masuki, yakni bulan Rajab. Hal ini sebagaimana Nabi kita menyebutkan as-sanah ithna asyara syahran. 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum. Dari 12 bulan itu 4 bulannya bulan haram. Lalu Nabi di situ salah satunya menyebut, anas singkat yang terkait ini, wa Rajab kata Nabi. Salah satu bulan haram itu adalah bulan Rajab. Sahih Bukhari 4406, Muslim 1679. Jadi kita sekarang sudah masuk di bulan haram, bulan yang istimewa. Ya, apa sih makna bulan haram? Ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan apa makna bulan haram. Salah satunya diungkapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, di mana sebagian ulama menyebut mengapa 4 bulan itu disebut bulan haram. Apa maknanya? Dikatakan salah satunya li'azmi hurmatiha wa hurmah adzanab fiha. Disebut bulan haram karena kemuliaan bulan itu sangat mulia. 4 bulan itu salah satunya bulan kita yang kita sekarang ini yang baru masuk, bulan Rajab, disebut bulan haram. Saking mulianya kehormatan hurum, dan juga makanya dikatakan besarnya dosa bagi yang melakukan dosa itu di bulan haram. Maka masih kata Ibnu Rajab Al-Hambali, qala Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ikhtassallahu arba'a ashhar ja'alahunna huruman. Allah mengkhususkan 4 bulan dalam 1 tahun itu, 4 bulan sebagai bulan haram, di mana Allah sangat mengagungkan kemuliaannya. Dengan apa bentuk kemuliaannya? Masih kata ini dari ucapan Ibnu Abbas, di mana Allah Ta'ala menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalam bulan haram itu, wa ja'ala dzanab fihinna a'zam, lebih besar dibandingkan jika kita melakukan dosa di luar bulan haram. Mencuri di bulan manapun tentu haram, dosa. Tapi ketika kita melakukan pencurian itu di bulan haram, dilipat gandakan dosanya. Tidak seperti di luar bulan-bulan haram. Minum khamr di bulan apa saja tentu dosa, baik bulan haram maupun ya di luar bulan haram, sama dosa. Tapi ketika itu dilakukan di bulan-bulan haram yang 4 bulan ini, dosanya dilipat kali gandakan. Juga sama di sini, wa ja'alal amal as-salih wal ajru a'dzam. Sebaliknya, amal solih pun yang dilakukan di bulan-bulan haram berarti termasuk di dalamnya tadi bulan Rajab ini. Sama, lebih besar pahalanya dibanding ketika amal soleh itu dilakukan di luar bulan haram. Kalau kita biasa misalkan melakukan puasa, sholat sunnah di luar bulan haram, ya tentu dapat pahala insya Allah. Tapi ketika itu dilakukannya di bulan haram, maka pahala puasa sunnah ini atau sholat sunnah, puasa sunnah, apapun lah, termasuk membaca Quran, semua amal soleh, sedekah, apa saja perbuatan soleh, amal soleh yang dilakukan di bulan ini, pahalanya lebih agung lagi. Lihat pernyataan Ibnu Rajab itu dalam Lataiful Ma'arif halaman 207. Dari sini kita tahu secara umum amal solih apapun yang dilakukan di bulan haram yang 4 bulan itu, yang salah satunya bulan Rajab ini, benar. Ya,
diistimewakan. Ya, amalan solih apapun, membaca Quran, membaca sholawat syariah, sholat sunnah, puasa sunnah, apapun jenis amal solih, ya, yang dilakukan di bulan haram. Sebaliknya, dosa-dosa yang dilakukan di bulan haram juga dilipat kali gandakan dibanding dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Jika kita sudah pahami, sekarang kita masuk pada pembahasan amalan khusus yang dikaitkan dengan keutamaan bulan haram, khususnya bulan Ramadan, bulan Rajab ini. Ya, yang ternyata sumbernya tidak sahih dan mengamalkannya bid'ah. Apa maksudnya? Supaya tidak salah paham, tadi Ana sampaikan, pada prinsipnya benar. Di bulan Rajab ini salah satunya, karena termasuk bulan haram, jika kita beramal solih, maka pahalanya didobel, dilipat kali gandakan oleh Allah. Tapi ini bukan berarti kita boleh menetapkan tanggal tertentu, hari tertentu di bulan Rajab, misalkan bagusnya di bulan Rajab, hari anu, tanggal sekian, ada sholat khusus, ada puasa khusus, tanggal-tanggal tertentu spesifik yang dimana Allah dan Rasulullah tidak pernah menurunkan hujjah tentang itu dan tidak pernah pula diamalkan salafus saleh. Maka pengkhususan ibadah-ibadah itu adalah bid'ah yang sangat membahayakan. Jadi mesti dipahami agar tidak salah paham. Jadi kalau kita amal solih secara umum apapun di bulan haram, ya salah satunya sekali lagi bulan Rajab ini, ya silakan. Ya, tapi mengkhususkan tanggal hari tertentu. Bagusnya tanggal sekian bulan haram, misalkan bulan Rajab, kita melakukan zikir berjamaah, ya, atau puasa sunnah tertentu, tanggal tertentu gitu. Yang tidak ada ketetapannya dalam kitab sunnah maupun salaf dari amalan dari salafus salih, maka ini adalah bid'ah. Nah, jika kita sudah paham ini, maka Ana perlu sampaikan. Ternyata di bulan Rajab ini begitu bejibun hadis-hadis palsu dan sangat lemah. Yang di dalamnya menceritakan amal-amal spesifik gitu. Yang katanya ini dikatakan bahkan disandarkan ke Nabi agar ditekankan, dijalankan di bulan Rajab ini. Sangat banyak. Makanya sampai-sampai seorang ulama besar ahli hadis dari mazhab Syafi'i, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, menyusun kitab khusus yang membongkar hadis-hadis lemah dan palsu, khususnya terkait amalan puasa di tanggal tertentu bulan Rajab dan juga sholat sunnah khusus bulan Rajab. Di situ beliau mengungkapkan dengan sangat bagus dan spesifik tentang banyaknya beredar hadis-hadis palsu, ya, dan sangat lemah. Itu beliau tuangkan dalam kitab beliau berjudul Tabyinul Ajab Bima Warada fi Syahri Rajab. Bisa kita lihat di kitab itu bagi yang ingin spesifik. Sayangnya hadis-hadis palsu dan lemah tadi bertebaran, apalagi golongan sufi yang mereka asal tulisan Arab langsung disebarin. Dan sedihnya di broadcast, medsos, ya, di grup-grup bertebaran bejibun hadis-hadis palsu, hadis-hadis sangat lemah, yang lalu isinya itu berisi ada tekanan seakan ada anjuran dari Nabi berpuasa di hari atau tanggal tertentu bulan Rajab, atau puasa atau sholat tertentu di bulan Rajab di tanggal tertentu. Sangat banyak bertebaran. Wa na'udzubillah min dzalik. Karena itu wajib kita berhati-hati atas masalah ini
Dan dalam kesempatan ini maka anak akan menjelaskan sekaligus memperingatkan agar kita jangan sampai terjebak dalam kebid'ahan. Jika ini telah dipahami, sekarang kita masuk pada pembahasan inti. Yang pertama, benarkah ada doa khusus pada bulan Rajab atau Sya'ban khususnya dengan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkahilah bagi kami di bulan Rajab ini. Wa Sya'ban, juga bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Dan ya Allah, panjangkan umurku agar aku bisa menjumpai bulan Ramadan. Kurang lebih demikian terjemahan hadis itu. Apakah ini benar? Maka ana ingin jelaskan. Pertama dulu, sebelum membahas hadisnya. Pada dasarnya orang kapanpun, bulan apapun boleh meminta keberkahan, mau bulan Sya'ban, bulan Rajab, ya, bulan Ramadan, tentu itu kita boleh. Doa bulan apa saja minta keberkahan kepada Allah bebas. Bahkan itu kita pengen 1 tahun penuh keberkahan tentunya buat kita. Jangankan bulannya, hari-hari kita, jam kita, detik kita pun penuh keberkahan. Secara umum tidak mengapa. Tapi ketika mulai diasumsikan bahwa ada doa khusus lalu disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dianggap itu sebagai sunnah, masalahnya. Dan dianggap itu sebagai sesuatu yang sangat ditekankan agar dilakukan oleh kita, padahal riwayatnya tidak sah, maka ini jadilah bid'ah. Ini sekali lagi harus dibedakan kasusnya tadi. Kalau kita pengen minta berdoa keberkahan kepada Allah, mau bulan apapun ya silakan. Jika perlu bukan cuma bulannya, tentu kita per detiknya, ya Allah berkahilah kehidupanku di setiap tarikan nafasku. Ya silakan saja. Ya, kita pengen agar hidup kita dari bangun tidur sampai tidur lagi penuh keberkahan tentunya. Tapi persoalan tadi menganggap sunnah ada doa khusus. Ya, yang dimana doa ini misalkan ternyata tidak sah, ya. Ini persoalan yang lain. Maka mari sekarang kita tilik tadi. Terkait hadis tadi. Bahwa hadis tadi bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Yang di situ dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab. Dulu itu Nabi kalau masuk bulan Rajab, maka beliau berdoa dengan doa tadi, Allahumma barik lana fi Rajab. Salah satunya tadi, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab ini. Sampai akhir hadis. Maka perlu kita ketahui, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidul Musnad nomor 2346. Juga diriwayatkan oleh Tobroni dalam Al-Awsat nomor 3939. Juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman 3534 dan lain-lain. Dalam sanadnya, yang pertama ada rawi yang namanya Ziyad An-Numairi. Ziyad An-Numairi ini seorang yang tidak bisa dijadikan hujjah. Abu Hatim mengatakan la yuhtaj bih. Tidak bisa kita berhujjah dengan rawi ini. Ziyad An-Numairi. Rawi ini gak bisa dijadikan hujjah. Hadis yang dalam sanadnya ada Ziyad An-Numairi, jangan dijadikan hujjah. Ibnu Hibban dalam Ad-Du'afa mengatakan la yajuz al-ihtijaj bih. Tidak dibolehkan berhujjah suatu hadis yang di dalamnya ada rawi Ziyad An-Numairi ini. Salah satunya hadis tadi. Ya, ini disebutkan dalam Mizanul I'tidal juz 2 halaman 91. Nah, di samping ada Ziyad An-Numairi di atas,
ada lagi rawi yang lebih parah lagi. Jadi satu rangkaian sanad, tapi rawinya berturut-turut ada dua rawi yang parah, yaitu namanya Zaidah bin Abi Ar-Ruqad. Zaidah bin Abi Ar-Ruqad ini lebih parah dari Ziyad An-Numairi. Jadi Ziyad An-Numairinya aja udah payah, tidak boleh berhujjah, ditambah lagi ini Zaidah ini. Ya, Abu Hatim mengatakan ya bahwa Ziyad saya ulangi, Imam Bukhari menyebutkan mungkarul hadis. Orang ini hadisnya mungkar. An-Nasai mengatakan sama, mungkarul hadis. Ya, Ibnu Hibban mengatakan yarwi manakir an masyahir la yuhtaj bi khabarihi. Ya, orang ini seringkali meriwayatkan hadis-hadis mungkar dari rawi-rawi yang masyhur. Tidak boleh berhujjah dengan kabar darinya, wala yuktab, dan tidak boleh pula hadisnya ditulis illa lil i'tibar, kecuali sebagai i'tibar saja. Lihat Tahdzibut Tahdzib juz 3 halaman 305 sampai 306. Ya. Jadi rawi ini satu rangkaian berturut-turut dua rawi yang parah keadaannya. Karena itulah hadis itu makanya ya dinyatakan lemah oleh para ahli hadis. Imam Nawawi mendhaifkannya dalam Al-Adhkar halaman 189. Ibnu Rajab melemahkannya dalam Lataiful Ma'arif halaman 121. Syekh Al-Albani mendhaifkannya dalam Dhaiful Jami' 4395. Rahimahumullah alaihim ajma'in. Kesimpulan hadis tadi, doa khusus ya yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, lalu apalagi dianggap kalau begitu sunnah membacanya, ini sekali lagi bid'ah. Walau demikian ada satu catatan penting. Kalau doa tadi doa Rajab, Sya'ban dan puasa katanya. Ya, itu. Nah, khusus untuk doa berharap agar bisa bertemu bulan Ramadan, kalau ini pernah dilakukan salaf. Jadi dibedakan kasusnya. Karena ada salafnya. Ya. Ibnu Rajab telah mengutip perkataan Ma'ali ibn al-Fadl. Dikatakan, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum syahra Ramadan. Dulu para sahabat berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka bisa menjumpai bulan Ramadan. Jadi kalau para sahabat berdoa 6 bulan lamanya nih sebelum Ramadan, 6 bulan lagi Ramadan, udah doa, ya Allah sampaikan saya ya agar bisa menjumpai bulan Ramadan. Itu dilakukan para sahabat ya. Bahkan ini diperkuat dari Yahya bin Abi Katsir, seorang ulama tabi'in yang sangat dapat diandalkan, bahwa beliau mengatakan di antara doa para sahabat dalam rangka agar pengen ketemu bulan Ramadan itu adalah Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah antarkan aku hingga bisa menjumpai bulan Ramadan, wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Antarkan aku ya Allah. Beri kesempatan agar aku bisa menjumpai bulan Ramadan tadi. Dan jadikanlah, terimalah segala amal-amalku selama bulan Ramadan. Ini dilakukan ya, khususnya bulan Ramadan, untuk bulan Ramadan. Lihat dalam Lataiful Ma'arif halaman 264. Karena itu Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, seorang ulama besar Saudi yang hari ini masih hidup, alhamdulillah, semoga Allah memanjangkan umurnya. Beliau pakar hadis kenamaan. Saat ditanya masohat hadis, apa pandangan Anda terhadap hadis yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, tadi yang anak awal sebut, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umur kami hingga bisa menjumpai bulan Ramadan selanjutnya. Beliau mengatakan, jawaban beliau, hadza hadis la yathbut. Hadis tadi
tidak sah. Lakin idza ja'al muslim bi ayyablaghahu Allah azza wa jalla Ramadan, hanya saja jika ada seorang Islam yang berdoa agar dia dipanjangkan umurnya hingga bisa menjumpai bulan Ramadan, wa yuwaffiqahu li siyamihi wa qiyamihi, sehingga dia di bulan Ramadan itu dia bisa menjumpai, ya bisa melakukan puasa Ramadan, ya juga bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya, atau dengan bi ayatu adiyah mutlaqah, atau dengan doa-doa lain yang kebaikan agar bisa, pokoknya intinya bisa bulan Ramadan. Fahadha insyaallah la ba'sa bih. Untuk yang ini tidak mengapa, boleh. Karena tadi ada asar dari sahabat. Lihat ini di situs beliau Al Muslim nomor artikel 232673. Itu terkait doa khusus, ya. Semoga bisa dipahami. Sekarang pembahasan inti yang kedua. Benarkah ada puasa khusus tanggal tertentu bulan Rajab? Ya. Bulan Muharram atau khususnya lagi bulan Rajab. Ya, puasa tanggal tertentu atau hari tertentu. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Justru kalau kita mau melihat kitab-kitab hadis, kita mendapatkan sahabat yang sangat berkaliber. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sangat membenci puasa khusus dalam rangka menyambut bulan Rajab. Di tanggal bulan Rajab tertentu, beliau sangat marah. Beliau mengingkari ini. Mari kita lihat nasnya. Khurasyah bin Al-Khur rahimahullah. Ini seorang ulama tabi'in yang wafat tahun 774 Hijriah. Sangat dapat dipercaya, handal sekali rawi ini. Ya, mengisahkan begini. Ra'aitu Umar yadribu akuffal mutarajjibin. Aku pernah melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memukul telapak tangan orang-orang yang berpuasa khusus bulan Rajab, ditakzir, dihukum oleh Umar bin Khattab. Yang puasa khusus tanggal tertentu bulan Rajab, dipukul tangannya, telapak tangannya ini. Ya, hatta yad'uha fit ta'am. Sampai mereka dipukul itu, mereka ini mau meletakkan tangannya pada makanan katanya. Supaya makan, seakan dipaksa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jangan kamu puasa khusus ya di tanggal tertentu di bulan Rajab itu. Sampai dipaksa, dipukul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan dipaksa ditaruh di atas makanan. Seraya berkata, "Kulu, makanlah oleh kalian. Fa innama huwa syahrun qalat nu'azzimuhul jahiliyah." Karena sesungguhnya bulan Rajab adalah bulan yang dulu diagungkan orang-orang jahiliyah. Ini riwayat Ibnu Syaibah 9851, Tobroni dalam Al-Awsat 7636. Ya, kata Al-Buhuti rahimahullah dalam Kasyaful Qina' juz 2 halaman 340 sahih. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Irwaul Ghalil 957 sahih. Sisi pendalilan hadis ini atau asar ini, kita bisa melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahkan termasuk orang yang mengingkari penetapan puasa khusus bulan Rajab sampai beliau melakukan seperti tadi. Ini asar yang pertama. Yang kedua, Abi Bakrah radhiyallahu anhu mengisahkan, wa dakhala Abu Bakar faru'a ahlah qad ishtarau kizanan lil ma' wasta'addu lis-shaum. Dikatakan bahwa suatu ketika Abu Bakar ya menemui keluarganya. Setelah menemui keluarganya, di situ dilihatnya keluarganya membeli gelas wadah air gitu. Gelas-gelas disiapin untuk bersiap puasa, niatnya puasa Rajab di sini. Ya, jadi udah disiapin nih bulan Rajab ini ya dalam rangka puasa Rajab. Langsung dikisahkan di sini langsung Abu Bakar berkata, "Mahaza
Ini karena yang menyiapkan ini keluarganya, istrinya, apa, pokoknya keluarga beliau. Ini apa-apaan kalian ini? Mempersiapkan, ini ada gelas baru, apa, ya disiapkan semua piringnya, ibarat kita sekarang. Apa ini? Keluarganya menjawab, Rajab, dalam rangka persiapan khusus puasa sunnah Rajab, katanya. Ya, langsung, ya, Abi Bakr mengatakan, aturiduna an tusyabbihuhu bi Ramadan? Kalian menginginkan menyamai bulan Ramadan sampai ada persiapan khusus menyambut ini seperti kita ke Ramadan yang full 1 bulan. Kalian mau nyamakan puasa sunnah Rajab dengan kayak puasa di bulan Ramadan? Beliau marah. Maka dikatakan di sini wa kasaro tilkal kizan. Beliau langsung pecahkan gelas-gelas itu. Ya, dipecahkan sebab dianggap bid'ah. Lihat Al-Mughni juz 3 halaman 167. Ikhwan azan ya Allah wa iyyakum, demikianlah para salaf dalam mengingkari kebid'ahan. Kalau kita hari ini begitu, habis kita nih golongan Wahabi, ya. Enggak mungkin, kan ini bid'ah hasanah, ya udah dibilang gitu. Ya paling kita kalau misalnya menyatakan yang begini, diimbasnya ya begitu, ya. Ini ikhwan. Nah, jika ini telah dipahami, sekarang lalu sebetulnya adakah dalil kenapa diantara mereka masih ada yang masih menyukai misalnya puasa khusus, ya, bulan Muharram, khususnya di bulan Rajab? Adakah mereka ini sebetulnya punya dalil? Maka untuk menjawab pertanyaan ini, ya benar, sebetulnya ada beberapa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW terkait keistimewaan puasa sunnah di bulan Rajab di tanggal tertentu, secara umum di bulan Muharram, wabil khusus di bulan Ramadan. Ada Rajab, ada, ya. Penjelasannya, ikhwan azanillah wa iyyakum. Pertama, satu hadis yang diriwayatkan sumbernya dari Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Ana mau jelaskan dulu. Jadi memang jangan disangka kita nggak tahu, kita tahu. Cuma yang nanti kita cek sahih tidak. Jadi maka kita jelaskan. Pertama, ada hadis dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Ya, hadis ini berporos pada 2 rawi. Setiap hadis yang diriwayatkan dari Anas ini dari Nabi tentang keutamaan tadi, nanti seperti hadisnya akan Anda bawakan, yang sering dibawakan hujah oleh mereka. Puasa khusus bulan Muharram ini, ya, di dalamnya plus bulan Rajab, itu ada porosnya 2 rawi yang sangat bermasalah, yaitu Yakub bin Musa Al-Madani. Ini rawi yang dikatakan oleh para ulama majhul, tidak dikenal identitasnya. Yang kedua rawi yang namanya Maslamah bin Rashid, rawi yang lemah keadaannya. Bahkan, ya, Maslamah ini oleh Abu Hatim Ar-Razi dikatakan mudtaribul hadis, goncang hadisnya. Dan oleh Al-Azdi dikatakan la yuhtajbih, ya, tidak layak dijadikan hujjah Maslamah ini. Lihat dalam Lisanul Mizan nomor urut rawi 7729. Sementara satu rawi lagi tadi Yakub bin Musa Al-Madani, ya, juga telah dinyatakan oleh para ulama sebagai rawi yang tidak dikenal identitasnya. Siapa ini rawi ini? Enggak jelas orang ini. Yakub bin Musa ini. Abul Fatah Al-Azdi mengatakan majhul. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan majhul. Nuruddin Al-Haythami mengatakan majhul. Juga dinyatakan majhul oleh Az-Zahabi rahimahullah. Lihat dalam kitab Diwan Ad-Du'afa karya Az-Zahabi nomor urut rawi 4780. Dan tidak aneh kalau tadi dikatakan ini rawi ini goncang. Sebab di antara tanda kelemahan hadis ini yang paling jelas,
Ya, jika kita melihat hadis ini berisi keutamaan puasa 3 hari dalam bulan Muharram, termasuk berarti Rajab. Pokoknya kalau ada bulan Muharram, katanya ada puasa khusus, ya, selama 3 hari. Puasanya ditentukan harinya, Kamis, Jumat, Sabtu. Dan akan Anda sebutkan, ya. Tapi hadis ini jelas kelemahannya, ngawur dan goncangnya, ya. Jika kita melihat penjelasan yang akan Anda sampaikan. Mengapa? Hadisnya sama tadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, sumbernya selalu melalui 2 rawi yang tadi Anda sampaikan. Isi hadisnya beda-beda terkait pahalanya. Hadis pertama mengatakan, ya, begini, man shoma fi kulli syahrin haram al-khamis wal jum'ah wa sabat. Barang siapa yang setiap di bulan haram itu tadi Anda sudah sebut ada 4 bulan haram, salah satunya Rajab. Dia mau puasa di setiap bulan haram itu 3 hari, yakni apa saja, hari apa saja? Khamis wal jum'ah wa sabat. Kamis, Jumat, Sabtu. Kutibat selahu ibadah tis'i mi'ati sanah. Maka akan ditulis baginya pahala 900 tahun. Tidak tanggung-tanggung. Puasa 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu di bulan haram, berarti dimasuk di dalamnya bulan Rajab pokoknya. Ya, harinya asal Kamis, Jumat, Sabtu. Pahalanya 900 tahun. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Akhbar Al-Asbahani nomor 960 dan Ibnul Jauzi dalam Al-Ilal nomor 907. Bersumber sama dari Anas bin Malik. Ya. Maka Ana sampaikan, dalam sanadnya ada rawi, coba bayangkan, satu rangkaian hadis ini saja berturut-turut ada rawi yang semua tidak dikenal identitasnya. Bayangkan satu hadis ini, rawinya yang tidak dikenal bukan cuma satu. Seperti di hadis ini. Yang tidak dikenal rawinya. Zuhair bin Muhammad al-Malki. Muhammad bin Yahya ad-Dimashqi. Hamad bin Ahmad as-Silmi. Yaqub bin Musa al-Madani. Ya. Ini semua satu rangkaian sanad sudah 4 rawi majhul. Ya. Bayangkan ini satu hadis 4 rawinya tidak dikenal semua. Dari ininya nggak dikenal. Ya. Dari Yaqub bin Musa al-Madani enggak dikenal. Hamad bin Ahmad tidak dikenal lagi. Muhammad bin Yahya ad-Dimashqinya tidak dikenal lagi. Bayangkan. Ya. Juga ada satu rawi dhaif tadi yang anak katakan, ya, Maslamah bin Rosid tadi. Itu mah sudah jelas yang tadi anak sebut apa. Maslamah ini rawi yang dhaif, yang goncang, makanya diperkirakan ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi pahalanya dikatakan berapa? 900 tahun. Di hadis lain masih hadisnya gini-gini juga dari Anas bin Malik lagi. Ada rawinya Maslamah lagi tadi, ya. Disebutkan pahalanya apa? Kutibalahu ibadah sab'i mi'ah sanah. Pahalanya bagaikan 700 tahun. Sudah selisih 200 tahun di hadis ini. Yang ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Fadhailul Awqat nomor 289. Sama tadi, ada Maslamah, ya. Di samping ada Maslamah, ada 3 rawi yang tidak dikenal lagi. Berturut-turut coba. Yang riwayat ini, 3 rawi enggak dikenal. Majhul semua. Yaitu Husain bin Ibrahim al-Khalal, Yusuf bin Yaqub bin Ziyad, dan Yaqub bin Yusuf bin Musa. Ketiga-tiganya ini tidak dikenal. Dan satu rawi, Maslamah tadi, dhaif. Parah keadaan hadis ini. Ya. Hadis yang ketiga, jadi sekarang 900 tahun, ada lagi yang 700 tahun. Ya. Hadis yang selanjutnya disebutkan kutibalahu ibadah sanatain. 2 tahun katanya. Ya, yang ini lagi-lagi ada rawi majhul, namanya Ahmad bin Ali al-Qattan dan Yaqub bin Musa al-Madani. Dan lagi-lagi satu rawi lemah sama, Maslamah bin Rosid tadi. 2 tahun. Ya.
Kemudian ada lagi hadis yang katanya pahalanya 1 tahun. Kutibalahu ibadah sanah, pahalanya 1 tahun. Ya, di sini lagi-lagi ada rawi majhul Yaqub bin Musa al-Madani dan satu rawi dhaif Maslama bin Rashid al-Hamani. Ya, ikhwan, dari penjelasan anak tadi, berarti hadis ini kita tahu ada yang menyebut pahalanya 900, ada yang menyebut 700, ada yang menyebut 100, ada yang menyebut 2 tahun, ada yang menyebut 1 tahun. Ya, ini hadisnya itu juga. Ya pantas kalau hadis ini disebut goncang kacau ini hadis ini. Enggak karu-karuan. Ya, bagaimana kita lalu akan berpegang kepada hadis semacam ini? Ini yang pertama. Nanti di belakang maka Ana akan sampaikan perkataan para ulama ahli hadis terkait ini. Ini Ana baru penjelasan global. Ya. Itu terkait hadis tadi. Ada lagi yang ini terkenal juga ditulis nih di medsos ya. Sangat ini di broadcast ini terkenal hadis ini. Ada sungai namanya sampai disebut Sungai Rojab katanya. Inna fil jannati nahron yuqalu lahu Rojab. Di surga nanti ada satu sungai yang disebut Sungai Rojab. Ma'uh asyaddu bayadun minal laban. Di mana Sungai Rojab ini airnya lebih putih dari susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Mansoma min Rojab yauman wahidan, makanya barang siapa yang sudi berpuasa khusus 1 hari saja di bulan Rajab, katanya, saqahullah min dzalikan nahar. Kelak Allah akan memberikan minuman dari sungai tadi. Makanya dengan ini ya orang-orang yang bermudah-mudah ya tidak selektif dalam hadis menjadikan ini disebar, ya, ditekankan, ayo bulan Rajab ini kita puasa ini. Ya, lalu dengan alasan menyandarkan pada hadis semacam ini. Maka Ana jelaskan hadis yang terkait tadi Sungai Rojab itu. Di antaranya diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Sya'bul Iman nomor 3800, juga terdapat dalam kitab At-Targhib nomor 1847. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Mansur bin Yazid. Orang ini sudah dituduh sebagai pendusta. Ya. Dalam Lisanul Mizan juz 6 halaman 101 bahkan disebut la yu'raf wal khobar batil. Orang ini tidak dikenal dan berita yang datang dari dia batil. Ya, ini lihat dalam Lisanul Mizan. Ya, juz 6 halaman 101. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah menyebut hadis ini batil. Lihat dalam Ad-Dhaifah nomor hadis 1898. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Dan masih banyak ya hadis-hadis yang begini keutamaan puasa khusus bulan Rajab ya, tanggal tertentu. Tanggal sekian, ada yang tanggal 27. Pokoknya seabrek nih. Ya, seakan-akan ada tanggal tertentu, hari tertentu. Bukan cuma tadi yang Anda sebutkan. Kalau Anda bawakan sebuah habis waktunya. Makanya Anda akan lebih cenderung sekarang menyebut bagaimana petikan beberapa perkataan ulama ahlul hadis dari zaman ke zaman, termasuk ulama dari madhab Syafi'i, terkait hadis-hadis yang tadi Anda sebutkan. Ya, yang tadi sudah disebutkan dan hadis lainnya. Ya, saking banyaknya hadis palsu dan lemah nih yang terkait ini. Makanya Ibnu Taimiyah Ana sebutkan beberapa perkataan ulama terkait hadis-hadis ini. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma shaumu Rajabin bi khususihi. Adapun terkait puasa Rajab ya di hari yang khusus, di hari tertentu, tanggal tertentu, seperti di hadis tadi Kamis, Jumat, Sabtu misalkan. Maka fa ahaditsuhu kullaha dhaifah. Seluruh hadisnya lemah, bal maudhu'ah, bahkan palsu. Ya, lemah bahkan palsu. La ya'tamid ahlul ilmi ala syai'in minha. Maka tak ada satupun ahlul ilmi yang berpegangan dengannya. Walaisat minad dhaif alladhi yurwa fil fadail. Ini penting lagi sebab terkadang mereka ini kan ini hadisnya fadailul amal. Kalau hadis lemah ya untuk keutamaan amal tidak mengapa fadailul amal katanya.
Makanya Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, awas, lemahnya ini bukan lemah biasa, lemah parah ini. Jadi walaisat minad dhaif alladzi yurwa fil fadhail. Ini bukan sekedar lemah biasa yang sebagian mengatakan boleh digunakan untuk fadhailul amal, bal ammatuha, bahkan mayoritasnya minal mawdu'at al makdubat, palsu, bohong. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan ini kan fadhailul amal, hatta ulama yang berpendapat bolehnya hadis fadhailul amal dengan hadis dhaif, itu dhaifnya enggak terlalu berat. Ada sebagian yang berbeda. Tapi ingat, kalau ini bukan lemahnya lemah ringan, ya, parah. Lihat perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi dalam Fatawal Kubra juz 2 halaman 478. Ibnu Qayyim mengatakan, wa kullu hadisin fi dzikri shaumi Rajab, seluruh hadis yang membicarakan keutamaan puasa Rajab, ya, tanggal-tanggal tertentu begitu tadi, seperti tadi, wa sholatin ba'di layali, juga ada puasa khusus, sholat khusus bulan Rajab yang nanti akan Anda sebut di belakang lagi, namanya puasa, sholatnya sholat rogoib, ya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahuwa kadzibun muftara, ini adalah dusta yang diada-adakan. Kadzib muftara, dusta yang diada-adakan. Lihat Al-Manarul Munif halaman 96. Ibnul Hajar ini rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i, dalam kitabnya tadi Tabyinul Ajab, sebagaimana dikutip oleh Imam Abdul Hayy Al-Luqnawi, mengatakan, ammal ahadis al-warida fi fadli Rajab aw siyami, adapun hadis-hadis yang datang yang bicara tentang keutamaan bulan Rajab atau puasanya, ya, aw siyam syai'in minhu fahiya ala qismain, maka hadis-hadis ini hanya berputar di dua, ya, di dua posisi hadis ini yang terkait puasa itu. Apa saja? Kalau tidak dhaifah wa maudhu'ah, lemah atau palsu, nggak ada yang sahih. Gitu, muter-muternya lemah palsu, hadis-hadis nggak kuat ini. Lihat dalam Al-Athar Al-Marfu'ah fi Akhbaril Maudhu'ah halaman 59. Itu kata Ibnu Hajar rahimahullah, pakar hadis mazhab Syafi'i. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, wa amma siyam falam yasih fi fadli shaumi Rajab bi khususihi syai'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabi. Adapun untuk puasa khusus di tanggal tertentu bulan Rajab, ya, tidak ada keutamaannya, ya, sedikit pun tidak ada. Tidak ada sumbernya, tidak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula datang dari para sahabatnya radhiyallahu anhum. Lihat Lataiful Ma'arif halaman 228. Imam Al-Munawi rahimahullah mengatakan, bahkan lebih tandas, bal amah al-ahadis al-ma'thurah fihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi tentang keutamaan puasa bulan Rajab itu adalah dusta. Lihat Faidul Qadir juz 4 halaman 24. Ya. Imam Asy-Syaukani, ya, juga menukil perkataan Muhammad bin Mansur As-Sam'ani yang sama. Intinya menetapkan ini tidak sah. Lihat dalam Nailul Autor juz 4 halaman 293. Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum. Intinya hadis-hadis tentang keutamaan puasa khusus di tanggal tertentu bulan Rajab ini adalah berputar pada palsu atau sangat lemah, yang tidak boleh kita beribadah dengan menggunakan hadis-hadis semacam ini. Dan ini dikatakan hafidh, ya, apalagi Ibnu Hajar rahimahullah sampai menyusun kitab khusus tadi. Sekarang ana masuk sedikit tentang sholat khusus bulan Rajab yang disebut
katanya sholat sunnah ini sholat sunnah rogoib. Sholat sunnah rogoib ini waktu pelaksanaannya, Anda sengaja sampaikan, awal malam Jumat pertama bulan Rajab. Berarti kalau sekarang kita qadarullah nih, kita ini baru masuk hari 1 nih, hari ke-1 bulan Rajab, malam Jumat ini ya, awal malam Jumat pertama bulan Rajab. Nanti akan ada biasanya seruan untuk sholat ya, apalagi di kalangan mereka. Ayo nanti malam Jumat nih ya, namanya sholat rogoib. Waktu pelaksanaannya antara maghrib sampai isya. Dan biasanya ini didahului dengan tadi puasa dulu, hari Kamis, Jumatnya, Sabtu gitu. Dibarengi dan didahului dengan Kamisnya puasa, malamnya itu tadi sholat rogoib di Jumat pertama, awas ya. Malam Jumat pertama. Ya, ini bisa kita lihat penjelasannya dalam Al-Bidah Al-Hauliyah karya Abdullah bin Abdul Aziz Ahmad At-Tuwaijiri halaman 240. Cara sholatnya juga diatur di situ. Ya, panjang hadisnya. Anak tidak bisa mengungkap di sini karena akan kehabisan waktu. Garis besarnya cara sholatnya dilaksanakannya tadi malam Jumat pertama bulan Rajab. Waktunya maghrib isya, cara sholatnya katanya ini 12 rakaat, 2 salam, 2 salam. Jadi 2 kali 6. Setiap rakaatnya baca Fatihah sekali, lalu membaca surat Al-Qadar 3 kali, dan surat Al-Ikhlas 12 kali. Ya, sampai diatur begitu. Kemudian setelah sholat rogoib, dianjurkan membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 70 kali. Bacaan sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ali. Ya, dibaca 70 kali. Nanti biasanya bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu teknis ya, dan waktu sholat rogoib ini. Ikhwan, ingin ana sampaikan, sholat rogoib ini secara pasti tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, tidak pula oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak pula dikenal di zaman tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Dan sholat rogoib model begini baru dikenal dilakukan di Baitul Maqdis, yaitu setelah tahun 480 Hijriah. Lihat yang lebih lengkap dalam Al-Bid'ah Al-Hauliyah halaman 242. Bayangkan, baru ada nih istilah sholat rogoib ini 480 Hijriah. Antum bagi pengen yang lebih lengkap, lihat salah satunya di dalam kitab Al-Bid'ah Al-Hauliyah halaman 242. Baca di situ. Makanya Abu Mansur Al-Khattabi ya, rahimahullah, mengatakan amma sholah ar-ragaib fatahum biwad'iha ala ibni Abdillah ibnu Jahsam. Adapun hadis tentang sholat rogoib, maka yang dituduh telah memalsukan hadis ini adalah Ali bin Abdullah al-Jahda. Ia memalsukan rawi-rawi ala rijalin majhulin lam yujidu ala rijalin majhulin. Orang ini memalsukan atas perawi-perawi yang tidak dikenal, majhul ya, dan rawi-rawi ini tidak didapatkan fi jami'il kutubi, dalam kitab-kitab rawi hadis. Jadi pemalsu ini adalah Ali bin Abdullah bin Jahdam ini yang bikin awal-awal hadis-hadis palsu terkait sholat khusus rogoib ini. Ya, bahkan dikatakan wahwa hadis atul min tawili jami'i. Ya, beliau dikatakan hadis ini panjang. Makanya tadi anak katakan memang hadisnya panjang. Ya, anak tadi sampai ngerangkum caranya itu sholatnya ya 12 rakaat, 2 salam kali 6. Setelah itu di rakaat pertama bacanya ini ya, kemudian tadi di akhirnya baca sholawat 70 kali tadi. Hadisnya panjang. Intinya hadis ini enggak sah, palsu. Ya. Lihat dalam Al-Ba'is ala Inqaril Bid'ah wal Hawadis halaman 43. Bahkan ikhwan, di antara ulama yang paling keras mengingkari tentang sholat sunnah rogoib ini tadi, justru dari kalangan mazhab Syafi'i, paling tegas. Tapi ulama ahli hadis yang beneran, bukan yang KW-KW, yang kaleng-kaleng, yang ngaku-ngakunya aja nggak paham hadis. Salah satunya Imam Nawawi rahimahullah. Ya,
Beliau mengatakan wahtajja bihil ulama ala karoha hadhihi shalah al-mubtadi'ah allati tusamma raghaib. Para ulama telah menyatakan dibencinya suatu sholat yang sifatnya bid'ah yang disebut sholat raghaib. Tak cukup di situ, karena marahnya beliau ya atas praktek bid'ah ini, beliau sampai mengatakan qatalallahu wa muhtara'uhu. Semoga Allah membinasakan pembuat hadis palsu ini yang telah berbuat bid'ah di atasnya. Semoga Allah binasakan. Ini dari Imam Nawawi rahimahullah. Fa innaha bid'ah munkarah. Karena ini jelas bid'ah munkar. Minal bid'ah illati hiya dolalah. Di mana ini termasuk bid'ah yang jelas sesatnya. Wa jahala fiha munkarat zahirah. Ya, ini penuh kebodohan dan di dalamnya terdapat kemungkaran yang amat nyata. Lihat Syarah Sahih Muslim juz 8 halaman 20. Imam Nawawi rahimahullah enggak menganggap, kalau kita sok tanyakan kepada sini yang tadi, yang kaleng-kaleng, ustadz-ustadz ngaku mazhab Syafi'i tapi kaleng-kaleng, yang ngakunya mazhab Syafi'i, tanyakan, ini kan bid'ah hasanah. Imam Nawawi padahal beliau ini dikenal ulama yang ikut membagi bid'ah menjadi 5, tetap memasukkan ini bid'ah mukarrah, tidak bid'ah itu. Bahkan beliau katakan semoga Allah membinasakan orang yang membuat hadis palsu ini dan yang mengada-adakan bid'ahnya. Enggak menganggap sebagai bid'ah atau fadhilul amal, tidak, bid'ah mungkar. Jadi jangan kita tertipu nih, kebanyakan yang kaleng-kaleng gini yang bikin subhatnya nih. Ya, nanti ngomong ini kan fadhilul amal, ini bid'ah hasanah. Ya, ini kita sengaja kutipan nih pernyataan ulama besar mazhab Syafi'i. Ya, bahkan lalu beliau di dalam kesempatan lain mengatakan wala yaktarunna, jangan sampai ahadu biqauniha sya'i'ah yaf'aluhal awam. Jangan sampai Anda tertipu untuk ikut mengamalkan ini hanya karena banyaknya orang-orang awam yang mengamalkan hal ini. Jangan sampai tertipu. Lihat dalam Musajalah Ilmiah Bainal Imamain Jalilain Al-Iz Ibni Abdissalam wa Ibni Shalah halaman 45 sampai 47 lebih lengkapnya. Ya, jangan tertipu ini. Mungkar. Ya, tak cukup di situ. Ibnul Hajar rahimahullah, ini juga pakar hadis besar mazhab Syafi'i, juga menyoroti sholat raghaib ini tadi, sampai beliau menyusun kitab khusus yang Anda telah sebutkan. Ya, karena beliau melihat terlalu banyaknya nih hadis-hadis ini, biasanya buatan zindik, sufi yang senang bilang hadis palsu, keutamaan begini nih, ya palsu bahkan. Lalu setelah beliau melakukan penyelidikan itu atas hadis-hadis terkait keutamaan puasa sunnah di tanggal tertentu bulan Rajab, atau apalagi sholat sunnah raghaib tadi, beliau mengatakan lam yarid fi fadli syahri Rajab wala fi siyami wala siyam syai'un minhum ma'in wala fi qiyami lailah makhsussah fihi hadisin sahih yasluhu lil hujjah. Tak ada satupun hadis yang menerangkan tentang keutamaan bulan Rajab, tidak itu puasanya, ya, atau keutamaan khusus puasa di bulan itu, juga tidak tentang sholat malamnya tadi yang disebut raghaib tadi, tidak ada. Ya, lihat Tabyinul Ajab bima warada fi syahri Rajab karya Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah halaman 6. Ya, Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan wa kullu haditsin fi dzikri shaumi Rajabin wa sholati ba'dil layali fi fahuwa kadzibun muftar. Tadi seperti Anda sudah sebutkan, seluruh hadis yang terkait membicarakan keutamaan puasa Rajab dan sholat malam pada sebagian malamnya tadi, salah satunya disebut sholat raghaib, adalah dusta yang diada-adakan. Ini tidak benar, dusta. Ya, lihat Al-Manarul Munif halaman 96. Makanya ikhwan, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dengan tandas beliau mengatakan siyamul yaumus sabi, siyam yaum as-sabi, puasa khusus di hari ke-27 bulan Rajab. Sebab ada lagi yang mengatakan yang utama tanggal 27. Ya, sampai ada spesifik lagi. Ketika menyoroti ini, beliau mengatakan puasa khusus bulan Rajab yang dikatakan oleh kalangan mereka ini ada yang tanggal 27 min Rajabin dari bulan Rajab
wa qiyam lailah, juga ada mereka berpendapat sholat malamnya ya dengan sholat sunnah khusus bulan Rajab. Wa taksis dzalik, mengkhususkan hal itu bid'ah. Ini adalah bid'ah, wa kullu bid'ah dolalah. Semua bid'ah adalah sesat, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Lihat dalam Majmu' Fatawa Syekh Al-Utsaimin juz 20 halaman 440. Nah ikhwan, sekarang ana masuk bab terakhir. Ini penting sebab kalau antum salah memahami, bisa salah membuat kesimpulan. Wajib antum perhatikan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bukankah di awal bahasan kita sudah tahu Allah menetapkan ada 4 bulan utama yang disebut bulan haram, salah satunya bulan Rajab, yang maka dikarenakan itu ya dituntut kita di bulan Rajab ini, termasuk di dalamnya lebih semangat amal, karena tadi bulan haram itu pengertiannya Anda beramal soleh, pahalanya dilipat gandakan. Tentu kita di sini diutamakan ya lebih semangat lagi. Yang jadi pertanyaan ya, bolehkah kita di bulan Rajab ini memperbanyak puasa, tapi bukan di tanggal-tanggal tertentu, kita cari tanggal tertentunya. Jadi puasanya ini puasa mutlak asal bulan Rajab gitu. Boleh enggak? Ini ya, jadi beda lagi. Tapi tidak mencari-cari bagusnya hari Kamis, Jumat, misalnya bagusnya hari Sabtunya atau Jumatnya atau tanggalnya. Tidak, ini mah karena keumuman hadis di bulan Rajab itu salah satunya ya sudah kita ketahui tadi penjelasannya di ayat Quran, bulan haram itu bulan yang utama. Boleh nggak kalau kita tadi? Maka penjelasannya, ikhwan, puasa khususnya, ini anak mau khusus puasa dulu. Puasa sunnah itu ada yang namanya muqayyad. Antum pahami dulu. Muqayyad itu puasa yang telah terikat waktu-waktunya. Namanya muqayyad. Contoh, 6 hari bulan Syawal itu muqayyad, sudah ditentukan. Yang namanya 6 hari bulan Syawal, kalau bukan di bulan Syawal, ya tadi namanya bukan puasa sunnah Syawal. Namanya juga 6 hari Syawal. Udah terikat. Juga terikat Senin, Kamis. Itu sudah jelas nasnya. Ditetapkan. Juga 3 hari setiap bulannya. Ya, yang sering kita kenal sebagai puasa putih. Ya, atau ya kita mungkin sudah paham semua lah, anak nggak usah rinci lagi. Juga puasa lagi yang sudah diikat nasnya, boleh puasa Nabi Daud, sehari buka sehari puasa. Ya, ini namanya muqayyad, terikat. Ya, apakah boleh kita puasa sunnah muqayyad yang terikat di bulan Rajab? Ya sudah tentu. Kalau puasa muqayyad ya seperti Senin, Kamis tadi muqayyad. Apalagi di bulan Rajab. Misalkan karena bulan Rajab ini ya bulan yang pahala dilipat gandakan. Tapi kita puasanya Senin, Kamis, kemudian puasa yang disebut puasa putih Ayyamul Bid ya. Tentu ketika kita melakukan itu di bulan Rajab ini, insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Tapi tidak mengkhususkan ya di tanggal-tanggal yang bukan masuk puasa mutlak ini, muqayyad ini, yang terikat. Bisa dipahami ya? Jadi kalau puasa Senin, Kamis, ya yang udah ini, kemudian Ayyamul Bid, ya puasa putih, jika dilakukan di bulan Rajab, tentu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kita puasa Senin, Kamis, puasa putih di luar bulan haram. Salah satu bulan haram ini diantaranya Rajab maksudnya. Ini mesti dipahami dulu. Ya, adapun kalau sunnah mutlak, apa sih puasa sunnah mutlak? Puasa sunnah mutlak itu puasa yang tidak terkait dengan sebab maupun waktu yang tertentu. Ini sebagaimana bisa kita temukan definisi ini dalam Hasyiah Ad-Dasuqi ala Syarhil Kabir juz 1 halaman 542.
Jadi puasa sunnah mutlak itu puasa yang tidak terkait dengan sebab atau waktu tertentu. Jadi kita pada hari ini pengen puasa. Ya, enggak ada apapun, pengen puasa saja, namanya niatnya puasa sunnah mutlak, boleh. Dalilnya mana? Ya, Sahih Bukhari 2840. Man soma yauman fi sabilillah ba'dallahu wajhah 'anin nar sab'ina kharifan. Siapa yang melakukan puasa sunnah 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Sahih Bukhari 2840. Di sini Nabi menyebutnya soma yauman. 1 hari saja puasanya. Tidak ditentukan, dikaitkan dengan ya bulan Rajab, hari apa, mutlak sifatnya. Kapanpun Anda soma yauman, puasa 1 hari saja. Ini disebut mutlak, tidak diikat dengan hari tertentu, jam tertentu, waktu tertentu ibaratnya. Ya. Nah, puasa mutlak ini sekali lagi tentu boleh dilakukan baik di bulan haram maupun di luar bulan haram. Di luar bulan haram boleh, namanya puasa mutlak, sunnah mutlak. Di bulan haram ya boleh. Cuma bedanya kalau tadi di bulan haram pahalanya akan dilipat kali gandakan. Nah, ikhwan azanillahu wa iyyakum, agar lebih jelas ada satu lagi hadis yang menarik terkait puasa mutlak ini. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab puasa sunnah mutlak, yaitu kata Aisyah, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Nabi mendatangiku, nemui aku. Lalu Nabi tanya, hal indakum syai'? Hai Aisyah, hari ini kamu punya masakan apa nih? Ya, Nabi pengen makan gitu. Barangkali ada apa masakannya? Dijawab ya Nabi, ya, lah, apakah di sisimu ada hari ini masakan? Dijawab oleh Aisyah, tidak ada ya wahai suamiku. Makna bebasnya. Langsung kata Nabi, fa inni idzan shaimun. Ya sudahlah, kalau nggak ada makanan, hari ini aku puasa. Jadi Nabi puasa ini ya dilakukan tiba-tiba dengan alasan hari itu tidak ada makanan, sekaligus ya sudah aja. Tidak makan, diniatkan puasa, dadak gitu, di hari itu. Maka ini disebut oleh sebagian ulama sebagai puasa mutlak. Hadisnya belum selesai, Anda tambahkan dulu. Summa atana yauman akhara. Lalu, suatu ketika masih kata Aisyah, di hari lain Nabi datang, lalu kembali. Ya, setelah Nabi datang, di situ ya Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, uhdiyalana haisyun. Ya Nabi, kalau hari ini mah qadarullah nih, kita diberi hais. Ya, apa ini? Ya, hais. Hais ini semacam makanan gitu, jenis makanan. Nah, Nabi, ini ada yang ngasih hadiah nih, wahai suamiku, makanan. Apa kata Nabi? Ya, beliau mengatakan, hari ini, mana? Coba, mana makannya kayak apa? Nabi penasaran. Setelah beliau lihat, beliau katakan, falaqad asbahtu shaiman. Tadinya mah wahai istriku, saya pikir hari ini nggak ada lagi makanan. Tadinya saya pengen niatnya mah ya puasa lagi, puasa sunnah. Tapi berhubung ini ada makanan, ya sudah. Kalau gitu aku tidak jadi puasa. Pak Akala, maka beliau membatalkan puasa itu dan beliau makan. Sahih Muslim 1154. Dari hadis ini jelas Nabi puasanya mutlak tadinya. Niatnya puasa mutlak lagi. Barangkali nggak ada lagi makanan, ya udahlah puasalah. Puasa mutlak gitu, tidak diikat dengan sebab tertentu. Yang jelas nggak ada makanan, ya udah aja lah, niatin aja puasa. Niat puasanya ya puasa mutlak. Syekh Al-Utsaimin memasukkan ini dalam jenis puasa mutlak dalam Majmu' Fatawanya juz 19 halaman 184 sampai 185. Nah, ikhwan, karena itu Ustadz, boleh nggak kalaupun di bulan Rajab ini kita puasa mutlak, ya bebas puasanya tanpa menentukan itu. Hari ini lagi
nggak ada kegiatan di rumah apa ya, puasa sajalah, puasa Rajab, tapi niatnya mutlak gitu, puasa mutlak tanpa menentukan menganggap ini lebih spesial harinya, ya maka tentu ini pun boleh. Dan yang menunjukkan hal ini diperkuat Utsman bin Hakim al-Ansori mengatakan, Sa'altu Sa'id bin Jubair an shaumi Rajabin wa nahnu yauma idin fi Rajab. Ya, aku pernah bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang puasa bulan Rajab, puasa sunnah bulan Rajab. Saat itu kami sedang berada di bulan Rajab, qadarulnya lagi bulan Rajab gitu. Lalu aku tanya, boleh enggak ya kalau kita puasa ini apa sunnah gitu, bulan Rajab, di bulan ini nih, lagi di bulan Rajab nih. Maka dijawab, faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yaqul, kata Sa'id bin Jubair, aku pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, kana Rasulullah SAW yasum ya hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum. Dulu Rasulullah SAW berpuasa di bulan Rajab sampai-sampai kami mengatakan beliau tidak pernah meninggalkannya. Kayaknya full nih, seakan-akan Nabi ini di bulan Rajab sering banget sampai seakan-akan beliau tidak pernah tidak puasa. Ya, tapi terkadang Nabi berbuka tidak puasa, seakan-akan satu bulan ini full di bulan Rajab Nabi nggak puasa-puasa katanya. Itu yang pernah kami lihat. Sahih Muslim 1157. Ya. Berarti apa yang ada dalam hadis ini, Ikhwan? Ini menunjukkan bahwa di bulan Rajab terkadang Nabi sering puasa. Tapi bukan khusus karena bulan Rajabnya. Puasa mutlak ini bukan tanggal tertentunya. Boleh kita tadi di rumah. Besok nggak ada kegiatan, ya nggak melihat tanggalnya, bulan Rajabnya tanggal berapa nggak dilihat lagi, ibaratnya harinya sabodo, sekalian aja pengen puasa, ya boleh, silakan baginya, berarti dia puasa mutlak di bulan Rajab. Insya Allah pahalanya seperti juga di ibadah lainnya, ibadah yang di bulan haram termasuk di dalamnya bulan Rajab, tentu Allah besarkan. Kalau puasa ini, puasa sunnah mutlak, itu baik di bulan haram maupun di luar bulan haram, boleh. Jangankan di bulan haram, ya kan tadi ada 4 bulan haram. Di luar bulan haram, boleh kita sunnah mutlak ini boleh. Tanpa kita rencanakan gitu. Ya tadi misalnya kita hari ini, taruhlah hari yang kita bebas, hari Rabu. Kita nggak ada kegiatan apa-apa, makan masih kenyang. Ini pagi nih ceritanya ya. Belum melewati waktu subuh tentunya ya. Maksudnya kita belum apa-apa nih ya. Kemudian kita setelah itu habis subuh juga kita belum makan apa-apa nih. Udah niat aja kita puasa sunnah mutlak, boleh. Mau itu di bulan haram maupun di luar bulan haram. Sifatnya mutlak, apalagi di bulan haram. Ya, ini kalau dikaitkan dengan puasa mutlaknya, bukan penetapan tanggal khusus bulan Rajab. Semoga apa yang Anda sampaikan ini bisa dimengerti, Ikhwan. Ya, jadi harus dibedakan. Di mana kita mengamalkan puasa itu dengan anggapan ada amal tertentu, tanggal tertentu tadi, ya. Dengan kita puasa yang sifatnya mutlak, ini beda kasusnya. Ya, semoga ini bisa dipahami dan agar ibadah kita selalu sejalan dengan nas-nas yang sahih yang dibimbing para ulama. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.